Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adam Sudiki akan menjelaskan tentang kepemimpinan Soekarno dalam membangun Indonesia. Nah, itu kita terdapat tiga poin pembahasan, yaitu fondasi kemerdekaan dan demokrasi. Yang kedua, demokrasi terpimpin dan ideologi. Yang ketiga, kebijakan luar negeri. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu fondasi kemerdekaan dan demokrasi. Awal kepemimpinan Soekarno. Nah, masa muda Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni tahun 1901, tepatnya di Surabaya. Nah, pendidikannya yaitu di HBS Surabaya dan di ITB Bandung. Nah, Soekarno ini tidak hanya sebagai seorang presiden aja, tapi juga sebagai pejuang kemerdekaan juga. Dibuktikan pada tahun 1927, Soekarno mendirikan PNI. Nah, dalam pen ini, Soekarno ini aktif melawan kolonialisme dari Belanda, yaitu melalui semangat-semangatnya dan pidato yang berapi-api yang menginspirasi rakyat untuk berjuang. Nah, eh selanjutnya pada 17 Agustus 1945, setelah dibacakannya teks proklamasi oleh Soekarno, Soekarno dilantik menjadi presiden pertama yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, dalam bentuk pembentukan pemerintahan itu, Soekarno memimpin pembentukan struktur pemerintahan awal, menyusun kabinet pertama, dan meletakkan dasar-dasar konstitusi negara yang baru untuk eh, negara yang baru merdeka. Nah, dalam proklamasi dan konstitusinya itu, Soekarno membacakan terdapat beberapa aspek utamanya. Nah, yang pertama tuh Soekarno membacakan teks proklamasi. Pembacaan teks proklamasi ini yang menjadikan sebagai bentuk awal atau sebagai tempat melahirnya, yang mana dilahirkannya negara Indonesia atau negara baru. Nah, yang kedua penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, proses penyusunan eh, undang-undang ini melalui proses perumusan konstitusi pertama yang dipimpin oleh Soekarno sebagai landasan hukum negara baru yang menetapkan sistem pemerintahan dan ideologi Pancasila. Nah, yang ketiga, dasar-dasar negara kesatuan. Soekarno meletakkan fondasi NKRI melalui konstitusi dan menekankan persatuan dan keberagaman serta kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama negara. Baik, sedangkan perjuangan diplomasi dari Soekarno ini, yang pertama tuh diplomasi di forum internasional, yang mana Soekarno aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia di forum internasional seperti PBB dan Konferensi Asia Afrika. Yang kedua tuh Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Nah, dalam konferensi 1955 ini eh, dilakukan di Bandung, itu dinamakan dengan gerakan non-blok, yaitu pembentukan gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok itu adalah gerakan negara-negara berkembang untuk tidak mendukung negara-negara blok timur dan blok barat, yang mana pada masa itu blok timur dan blok barat emang sedang lagi perang dingin. Yang ketiga itu konfrontasi dengan Malaysia. Nah, kebijakan konfrontasi dengan semboyan gayang Malaysia mencerminkan diplomasi keras Soekarno untuk melakukan pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai eh, negara boneka dari Inggris di kawasan Asia Tenggara. Nah, berikut pembacaan dan teks pembacaan dan foto pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Yang kedua, demokrasi terpimpin dan ideologi. Nah, yang pertama itu konsolidasi kekuatan presiden.
Nah, melalui dekret setelah diturunkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juni 1959, yang mana ditandatangannya yang dibubarkannya demokrasi konstitusi dan menjadi demokrasi terpimpin, yang mana pada pembentukan demokrasi terpimpin ini berpusat kepada Soekarno dan kepemimpinan baik dalam segi negara dan militer itu berpusat kepada Soekarno. Nah, dalam demokrasi terpimpin ini dibentuk juga MPRS dan DPAS, yaitu lembaga-lembaga yang baru yang digunakan untuk mendukung visi politik Soekarno dengan anggota yang ditunjuk oleh Soekarno itu sendiri. Nah, dan selanjutnya itu ada pembubaran Partai Masyumi dan PSI. Nah, partai-partai yang tidak mendukung Soekarno itu akan dihilangkan atau dibubarkan ya demi keberlangsungan kepemimpinan Soekarno. Nah, dan selanjutnya itu dibentuknya Nasakom. Nasakom itu adalah gabungan dari ideologi nasionalisme, agama, dan komunis. Nah, konsep Nasakom tersebut adalah menyatukan Indonesia berbagai kekuatan politik dalam satu kesatuan, seperti yang mana dicita-citakan oleh Soekarno, bahwa dia ingin memiliki Indonesia yang memiliki keanekaragaman, tapi memiliki kesatuan dan persatuan yang kuat. Nah, ya selanjutnya Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila yang dirumuskan oleh Soekarno menjadi fondasi filosofis negara yang menjadi pemersatu bangsa dan landasan ideologis dalam menghadapi berbagai tantangan. Selanjutnya, implementasi dalam kebijakan. Soekarno mengintegrasikan Nasakom dan Pancasila dalam kebijakan pemerintahan, terutama selama era demokrasi terpimpin untuk memperkuat posisi Indonesia. Nah, tapi dalam hal itu, Soekarno memiliki tantangan, yaitu perpecahan partai politik. Tantangannya yaitu perpecahan partai politik, pemberontakan daerah, dan konflik ideologis. Nah, akibat Nasakom tersebut, setelah dibentuknya Sakom, itu secara tidak langsung partai-partai yang mendukung Soekarno itu mendapatkan kekuatan yang lebih powerful, yang mana seperti PKI, yang mana mereka tidak memiliki eh, tantangan lagi atau tidak memiliki lawan politik lagi yang sama powernya untuk memberantas PKI tersebut. Nah, seperti tentangnya itu perpecahan partai politik. Soekarno menghadapi perpecahan partai politik antara nasionalis, agama, dan komunis yang menyulitkan stabilitas pemerintahan dan proses pengambilan keputusan. Yang kedua, pemberontakan daerah, seperti PPRI, Pesmesta, dan pemberontakan lainnya, yang menentang otoritas pusat, yang mencerminkan ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan Jakarta. Nah, yang selanjutnya itu konflik ideologis. Pertentangan ideologi antara kelompok kiri dan kelompok kanan memaksa Soekarno untuk mengembangkan konsep Mesakom untuk menyeimbangkan kekuatan politik yang saling bertentangan. Nah, selanjutnya itu kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri dari Soekarno tersebut, di antaranya yang pertama paling utama adalah gerakan non-blok. Yang mana gerakan non-blok ini dilakukan pada tahun 1961 sebagai alternatif negara berkembang untuk tidak berpihak kepada negara blok-blok lainnya seperti blok Barat dan blok Timur. Nah, peran Soekarno itu menjadi salah satu pendiri gerakan non-blok tersebut, yang mana bersama Nehru, Nasser, Tito, dan Mahrut dalam Konferensi Bandung 1945. Nah, prinsip dasar dari gerakan non-blok itu adalah untuk menegakkan prinsip koeksistensi damai dan kemerdekaan anti kolonialisme. Nah, melalui konferensi Bandung 1955, konferensi KA di Bandung menjadi cikal bakal gerakan non-blok yang dikenal dengan Disasila Bandung. Selanjutnya, konfrontasi Malaysia. Nah, latar belakang itu karena eh Soekarno yang menentang dibentuknya Federasi Malaysia yang dianggap sebagai negara boneka dari Inggris yang mengancam kawasan Asia Tenggara. Nah, gayang selanjutnya Gayang Malaysia itu merupakan slogan yang menjadi simbol perlawanan Indonesia terhadap Malaysia, yang disertai dengan turunnya militer dan dukungan rakyat untuk meninggalkan federal tersebut. Selanjutnya operasi militer. Indonesia juga melakukan invasi militer
ke wilayah Sabah dan Sarawak, serta mengirim sukarelawan dan pasukan regulernya untuk melakukan serangan gerilya. Nah, sedangkan dampak diplomatiknya itu menyebabkan Indonesia keluar dari PBB dan memperburuk hubungan dengan Barat. Nah, namun memperkuat aliansi dengan negara-negara sosialis dan non-blok. Karena itu menjadi salah satu fun fact-nya, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang pernah keluar masuk dari PBB. Selanjutnya, pada yang ketiga, tantangan dan akhir tantangan ekonomi dan akhir kepemimpinan Soekarno. Nah, krisis ekonomi menjelang akhir kepemimpinan Soekarno, Indonesia tuh mengalami hyperinflasi sebesar 650% karena pengeluaran dalam segi militer yang terlalu banyak dan nasionalisasi yang tidak memadai. Nah, ya terjadinya pemberontakan dari PKI. Selanjutnya, Super Semar dan transisi kekuasaan. Nah, Super Semar atau biasa dengan kepanjangan Surat Perintah 11 Maret yang diturunkan pada 1966 menjadi titik balik yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan mengambil alih kekuasaan secara bertahap. Nah, selanjutnya penarikan gelar Presiden seumur hidup. Nah, MPRS mencabut gelar Presiden seumur hidup kepada Soekarno pada tahun 1967 yang menandai berakhirnya era kepemimpinan Soekarno. Nah, yang menjadi akhir dari kepemimpinan Soekarno. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum. Ting, 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 ting.